Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan buku rohani atau Alkitab. Firman Tuhan terambil dari 1 Timotius pasal 4 ayat 13 dan Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Terkadang hati ini tergelitik jika melihat mereka yang bisa membaca buku sampai habis dalam waktu 1 hari 1 malam. Apalagi jika seorang penulis terkenal baru menelurkan novelnya yang teranyar. Mereka bisa menghabiskan waktu sedemikian rupa untuk membaca buku novel, tetapi tidak bisa bertahan 20 menit untuk membaca Alkitab. Senang rasanya bergaul dengan teman-teman yang rajin membeli dan membaca buku rohani, karena wawasan mereka lebih luas dari teman-teman yang suka membaca buku rohani biasanya mengalir kata-kata yang sangat baik. Motivasi yang mereka berikan di beberapa kesempatan tersusun indah seperti bahasa dalam buku-buku yang biasa mereka baca. 2 jari jempol patut diacungkan bagi mereka yang bisa membaca 1-2 buku rohani dalam seminggu. Sementara mereka juga masih membaca majalah dan koran. Satu ketika saya bertanya, apa tips supaya bisa membagi waktu antara keluarga, pekerjaan, pelayanan, membaca Alkitab, dan hobi membaca buku? Beberapa orang teman yang hobi membaca mengakui bahwa ketika mereka serius membaca satu buku, mereka mengesampingkan untuk membaca Alkitab. Kadang-kadang mereka hanya membaca buku atau renungan harian tanpa membuka Alkitab. Apakah kedudukan Alkitab bisa kita gantikan dengan buku rohani? Kedudukan Alkitab tidak bisa digantikan oleh renungan harian dan buku rohani, karena Alkitab adalah firman Tuhan. Alkitab seharusnya menjadi otoritas tertinggi bagi seorang murid Kristus. Karena itu perlu dibaca setiap hari. Watchman Nee, seorang hamba yang sungguh mengasihi Tuhan, berkata, "No Bible, no breakfast." Artinya, tidak membaca Alkitab, tidak ada sarapan pagi. Jangan biarkan hari berlalu tanpa kita memakai firman Tuhan yang hidup, karena manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan Tuhan. Lalu apa yang harus kita perhatikan supaya Alkitab menjadi otoritas dalam hidup kita? Membaca dengan tekun. Bacalah firman Tuhan dengan tekun. Bila perlu, ikuti jadwal pembaca Alkitab setahun selesai. Ini akan membantu kita bertekun. Mendengar firman. Cara membaca Alkitab yang baik adalah membacanya bersuara supaya telinga kita mendengar. Membaca Alkitab dengan bersuara membuat kita lebih mudah konsentrasi dan bisa mengingatkan lebih lama. Jika kita bertekun, kita hanya membutuhkan waktu sekitar 70 jam untuk membaca seluruh Alkitab dengan bersuara. Menerima firman dengan rela hati dan memperkatakannya. Terimalah suatu kebenaran yang kita baca dengan hati yang rela, karena dengan demikian kita dapat berubah. Saat menerima dengan hati tersebutlah kita akan merasakan kuasa firman-Nya.
merenungkan, dan melakukan firman. Kebenaran yang kita terima akan mendorong kita menjadi pelaku firman, hidupi firman Tuhan dengan melakukannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, aku perlu firman-Mu setiap hari. Mampukan aku untuk membaca, merenungkan, dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Selalu berjalan, ku teguh hadapi cobaan, percaya Bapa beri kekuatan, tak ada yang aku takutkan, tak terkira kemurahan Tuhan, yang terbaik Tuhan selalu berikan. Dalam suka duka kehidupan, Dia beriku kedamaian. Tiap hari Tuhan dekat denganku, mencurahkan berkat yang limpah. Ditanggungnya semua bebanku, Dialah Tuhan yang Maha Kuasa. Dilindunginya karunia dan segala